Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Isada TV. Kembali lagi di konten bedah buku. Kali ini bersama saya Nes Yusuf Effendi. Saya bagian dari dosen Prodi S1 Keperawatan di Kampus Universitas Isada. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan bedah buku dengan judul Meracik Sendiri Obat dan Menu Sehat bagi Penderita Asam Urat. Adapun bukunya seperti saya kasih lihat lebih dahulu. Nah, buku ini karangan dari Maya Aprianti, dicetak pada tahun 2020. Nah, dalam buku ini berisi tentang apa itu asam urat, makanan atau minuman dan obat untuk asam urat, serta contoh menu sehat asam urat. Nah, ada pun poin-poin pada 3 bab itu. Yang pertama, untuk apa itu asam urat, akan membahas tentang mengenal asam urat, kiat menghadapi asam urat, makanan dan kadar purin. Untuk di bab 2, makanan atau minuman dan obat untuk asam urat, adapun isi-isinya yaitu makanan, ala minuman perda asam urat, resep tradisional untuk asam urat, serta di bagian ketiga yaitu contoh menu sehat untuk asam urat. Ada contoh aneka minuman, contoh aneka makanan, isian, dan beberapa sayuran yang bisa untuk menyembuhkan asam urat. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita mengenal tentang asam urat. Apa itu asam urat? Nah, karena untuk penyakit ini sendiri banyak sekali dikenal di masyarakat. Nah, untuk asam urat sendiri yaitu sisa metabolisme zat purin yang berasal dari makanan yang kita konsumsi. Proses terjadinya asam urat itu sendiri yaitu konsumsi zat yang mengandung purin. Artinya ketika Anda memakan makanan yang mengandung tinggi purin, akan beresiko terkena asam urat karena sisa dari makanan tersebut akhirnya meninggalkan sisa-sisa metabolisme itu sendiri. Selanjutnya kadar asam urat meningkat, ginjal tidak mampu membuang kelebihan dari asam urat yang Anda makan. Yang terjadi yaitu adanya penumpukan kristal asam urat di bagian persendian. Nah, yang terakhir yaitu sendi terasa nyeri, bengkak, meradang, panas, serta kaku. Nah, gejala asam urat sendiri yaitu seperti yang saya sebutkan tadi. Yang pertama itu pada persendian Anda. Persendian ini pada persendian di bagian lutut, di bagian tangan akan terasa nyeri, terasa ngilu, linu, bahkan terasa kesemutan. Apabila terlalu parah, nantinya bisa juga menjadi bengkak. Selain pada sendi, asam urat terjadi pula pada bagian jari-jari Anda. Nah, hal ini terjadi apabila ketika Anda bangun tidur, ketika asam urat Anda kadarnya terlalu tinggi, terkadang bagian jari Anda itu terasa kaku. Nah, untuk melakukan tes apakah Anda terkena asam urat atau tidak, itu Anda coba apakah Anda bisa melakukan seperti ini atau tidak. Pada orang-orang asam urat biasanya sulit sekali jari mereka digerakkan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, kadar asam urat itu sendiri normalnya pada pria yaitu 3,5 sampai 7 mg desiliter, dan untuk pada perempuan yaitu 2,5 sampai 6 mg per dl. Nah, untuk penata laksananya sendiri, untuk asam urat meredakan radang sendi dengan obat. Artinya asam urat ini bisa diredakan dengan obat-obatan serta dengan pengaturan asam urat itu sendiri. Artinya dengan konsumsi purin yang dietnya ditata sebagaimana, artinya biar tidak terjadi terlalu banyak penumpukan purin dalam tubuh Anda. Untuk selanjutnya, kiat menghadapi asam urat, mencegah dan mengendalikan asam urat. Yang pertama, Anda wajib menghindari makanan kaya purin. Bukan berarti Anda tidak makan sama sekali, tapi hindari yang tinggi purin. Kurangi asupan alkohol, minum banyak air, minum susu bubuk skim multivitamin yang banyak menurunkan berat badan, minum vitamin C, pola makan sehat, banyak berolahraga, serta konsumsi sayur dengan potasium tinggi. Itu untuk kiat menghadapi asam urat. Untuk selanjutnya yaitu makanan dan kadar purin.
di sini kita bagi menjadi 3. Jadi di buku meracik sendiri obat dan menu sehat bagi penderita asam urat sendiri dibagi menjadi 3. Ada makanan yang tergolong pada purin tinggi, purin sedang, serta purin rendah. Adapun contoh makanan yang termasuk dalam kategori purin tinggi yaitu ikan, sarden, teri hati, kaldu daging, jeroan, lobster, udang, kerang, minuman beralkohol, atau beberapa makanan yang digoreng secara berulang sebaiknya Anda hindari. Karena semakin banyak proses penggorengannya, artinya misalkan ini digoreng lagi dan digoreng lagi, itu akan menambah kadar purin pada makanan tersebut. Selain purin juga resiko kolesterolnya juga akan semakin tinggi. Untuk selanjutnya yaitu kategori purin sedang, yaitu polong-polongan atau kacang-kacangan, koro itu juga termasuk bagian dari kadar purin sedang. Daging sapi, daging domba, ayam kalkun, jamur, bayam, asparagus, dan beberapa yang lain yang tentunya tidak bisa saya sebutkan secara keseluruhan. Untuk melihatnya Anda nanti bisa membuka di buku yang saya sampaikan tadi. Untuk selanjutnya yaitu makanan dengan kadar purin rendah. Itu ada telur, ada susu, mentega, keju, yogurt, es krim, kentang, acar, dan minyak sayur. Nah, itu beberapa atau kategori makanan yang mengandung tinggi, rendah, dan sedang untuk kategori kandungan purinnya. Untuk selanjutnya yaitu makanan dan minuman untuk obat asam urat. Nah, yang pertama di sini jus sirsa. Untuk sirsa sendiri di sini mengandung antioksidan, mengurangi terbentuknya asam urat melalui penghambatan produksi enzim, santin, dan oksidase. Tidak harus menggunakan jus sirsa apabila Anda bisa memakan secara langsung. Saya rasa untuk di buku ini pun juga dijelaskan, karena memang kandungan jus sirsa sendiri baik untuk asam urat. Artinya tidak harus dengan jus, Anda bisa makan secara langsung. Untuk selanjutnya yaitu air. Perbanyak minum air sebisa mungkin 2-3 liter per hari untuk meluruhkan kadar purin pada bagian ginjal Anda. Dan selanjutnya yaitu teh hijau. Teh hijau mengandung epigallocatechin trigalata atau EGCG, yaitu mencegah produksi molekul penyebab inflamasi dan kerusakan sendi karena asam urat. Nah, untuk teh hijau sendiri di sini fungsinya bukan untuk menurunkan asam uratnya, tapi teh hijau di sini untuk mengurangi nyeri sendi pada orang-orang yang terkena asam urat. Artinya ini cocok sekali untuk Anda apabila Anda sudah mempunyai kadar asam urat yang tinggi. Nah, ini bisa digunakan secara alami dan Anda tidak perlu tergantung pada obat-obatan. Nah, untuk selanjutnya ada jahe merah. Jahe merah ini mempunyai sifat anti radang. Dia sama seperti teh hijau. Dia tidak menurunkan kadar asam uratnya, tetapi di sini membantu untuk mengurangi pada sendi Anda ketika merasakan nyeri hebat pada asam urat. Untuk selanjutnya ada habatus sauda. Ini juga bagian dari anti radang, cocok untuk meredakan peradangan pada sendi karena asam urat. Dan ada juga jeruk nipis. Jeruk nipis ini juga bisa untuk meredakan sendi serta mengurangi asam urat pada tubuh Anda. Nah, itu beberapa makanan yang bisa Anda konsumsi untuk meredakan asam urat serta untuk meredakan nyeri pada tubuh Anda. Tetapi di buku ini dijelaskan juga bahwasanya asam urat memang paling banyak itu tergantung dari konsumsi Anda ataupun asupan yang masuk dalam tubuh kita. Artinya ketika purin yang kita konsumsi itu terlalu banyak atau makanan yang kita konsumsi itu terlalu tinggi purin, yang terjadi purin itu akan menumpuk yang mengakibatkan tubuh kita itu menjadi tinggi purin. Terima kasih untuk kesempatannya. Baik dari saya cukupkan. Untuk selanjutnya Anda bisa mengupas tuntas, membaca sendiri dari buku Akalia Maya Aprianti. Nah, ada bukunya saya kasih lihat lagi, bukunya seperti ini.
Ini cetakan tahun 2020. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.